Alhamdulillah. Suara bisa ditangkap ya. Ustadz Budi rupanya sudah berada bersama kita Bapak dan Ibu semua, juga Pak Amiruddin Saleh. Kita mohon izin untuk tes suara sebentar Pak Ustadz Budi. Assalamualaikum, Tatian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Oke. suaranya mudah-mudahan juga bisa ditangkap dengan baik oleh teman-teman di tempat lain. Sekedar ngetes saya nih, Pak Henry Sudianto, apakah bisa dengar suara Pak Ustadz barusan Pak Henry? Assalamualaikum, Pak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustaz. Oh, Alhamdulillah. Jelas Berarti nih. kedengaran ya. Baik, kalau begitu kita juga minta Pak Amir bisa cek sound sebentar Pak. Kita segera mulai. Masih ditutup Pak Amir. Halo, Ah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Amir, kedengaran suaranya. Alhamdulillah. Bagus. Baik Bapak dan Ibu semua, karena waktu sudah pukul 8:05, eh, kita insya Allah segera akan mulai kajian kita pagi ini. Terima kasih Bu Cici. Ya, ini juga bisa didengar dari Bu Cici dari mana ya? Dari Jakarta kah? Bu Cici dari mana? Boleh tulis di situ. Ya, suaranya bisa ditangkap oleh teman-teman mudah-mudahan ya. Ya, suaranya jelas menurut beliau. Mudah-mudahan demikian juga untuk berbagai daerah lainnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu semuanya, pagi ini kita dapat kembali bersama setelah beberapa dua kali pertemuan kemarin Bapak dan Ibu. Mohon izin, memang banyak di antara teman-teman yang bertanya apakah hari ini ada atau tidak ya. Pekan lalu terkendala jaringan Bapak dan Ibu untuk luar kota ya. Jadi Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita ini. Insya Allah dengan sekali dua pekan ini menjadi bagian yang memang sangat perlu mencerahkan bagi kita bersama. Baik Bapak dan Ibu semua, pagi ini insya Allah kita akan dengan Ustadz Dr. Budi Hendianto. Namun sebelumnya mohon kiranya Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2SDM bisa menyapa peserta sejenak. Silakan Pak Amir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak hoax, memang kita 2 minggu kemarin tidak hadir karena Pak Dr. Yanefri umroh. Kita doakan mabruroh dan kita akan jalan terus kegiatan-kegiatan saling nasihat menasihati ini lewat P2SDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia IPB University. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabil khusus jamaah-jamaah yang secara online hadir hari ini juga. Terima kasih kepada narasumber kita, Pak Ustadz Dr. Insinyur Budi Handrianto. Ini tenaga ahli kita juga ini sebenarnya di P2SDM ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan kegiatan nasihat-menasihat ini penting. Wabil khusus kita tidak nyampe 3 bulan lagi sudah mau Ramadan. Penguatan nilai-nilai keimanan ini menjadi penting saya kira, juga dalam membangun komitmen-komitmen kita kepada agama kita. Nah untuk itu kita kajian ke 87 oase ini mengambil tema, maka apabila engkau selesai dalam satu urusan, tetaplah terus kerja keras untuk urusan yang lain. Nah itu kita coba sitir dari surat Al-Insyirah ayat 7. Mudah-mudahan bisa dikondisikan secara baik dengan ilustrasi-ilustrasi
dalam artian berdasarkan Al-Quran dan hadis kepada Pak Ustadz kami, Pak Budi Hendrianto ini. Wabil khusus terima kasih nih kepada Pak Yan sudah on air lagi ya, mudah-mudahan selalu sehat. Saya melihat nih Pak Yan kemarin dapat penghargaan itu ya dari Kemendikbudristek. Itu ke penghargaan apa itu Pak Yan? Untuk pembinaan mahasiswa, Pak. Oh, alhamdulillah. Tadi nasihat menasihati bukan akhirat saja Pak, dunia akhirat. Sekira bagus, saya kira terus jalan kita ya Pak ya. Dan juga semua hadirin sekalian yang berkenan dan punya waktu untuk sharing smart bersama Pak Ustadz kita pada kajian ilmiah program OASE ke-87 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia IPB University ini. Dan harapan kami mudah-mudahan kita selalu Allah sehatkan, Allah berikan selalu kesempatan-kesempatan yang bisa kita manfaatkan dengan baik untuk saling menasehati, untuk selalu melakukan suatu kegiatan ke arah-arah yang ihdina siratal mustaqim gitu ya, daerah yang lurus gitu ya. Karena setiap saat ada penyimpangan-penyimpangan ini, bisikan-bisikan iblis setan ini gitu ya. Nah, saya kira itu pengantar saya. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada kita semua melalui majelis ilmu ini. Dan saya wabil khusus Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia mengajak kepada sahabat Villa yang hadir, yang menyimak di sharing ini, yuk terus kita kembangkan silaturahim ini dalam kebaikan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saya kira itu pengantar saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ian. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2SDM yang setia mendampingi kita Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita segera mulai karena pekan lalu ya, tepatnya hari Rabu, IPB baru saja melepas 120-an dosen dan Purna Bakti pendidikan ya, untuk memasuki masa purna bakti. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu semua, saya yakin nih di antara kita yang hadir hari ini, selain dari purna bakti IPB, mungkin banyak juga di antara kita yang pada posisi sebentar lagi akan pensiun, atau baru saja pensiun gitu ya, atau bahkan mungkin sedang menikmati masa pensiunnya. Nah, insya Allah bersama Dr. Budi hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan memaknai sebetulnya purna bakti itu apa gitu ya. Jadi ternyata Al-Quran dengan satu surat yang begitu singkat, ternyata itu isinya begitu penuh makna ya, nasihat untuk kita semua Bapak dan Ibu yang akan diuraikan oleh narasumber kita pagi ini, yaitu tenaga ahli P2SDM disebutkan Pak Amir tadi. Beliau adalah Dr. Budi Hendrianto yang juga beliau adalah sekretaris di program doktor Bapak dan Ibu, yaitu di Universitas Ibnu Khaldun. Pak Budi punya aktivitas yang luar biasa ya dalam. Saya sedang ngajar, boleh nanti Pak. Halo. Ya, boleh Pak. Mohon maaf. Boleh Pak. Dan beliau konsultan instruktur workshop pendidikan Islam di bidang sains. Banyak sekali aktivitas di bidang keilmuan Islam tekuni oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Budi Hendrianto. Oleh karena itu insya Allah pagi ini beliau akan berbagi bersama kita tentang konsep purna bakti, konsep pensiun, dan konsep bekerja produktif sepanjang hayat menurut ajaran Islam. Baik, silakan Pak Budi. Ya, mudah-mudahan kita nanti setelah beliau memaparkan sekitar 35 menit mungkin, kita masih ada waktu untuk sedikit tanya jawab. Dan terima kasih tentunya kehadiran teman-teman semuanya. Kami sangat menghargai dengan libur 2 kali ya. Ternyata semangat kita alhamdulillah. Ini Pak Budi ini selama teman-teman kita alhamdulillah ya, semangatnya untuk menimba ilmu walaupun jenak ya. Ini sangat kita hargai teman-teman dari berbagai daerah ini. Termasuk nih Prof. Puji Mulyono yang setia mendampingi kita bersama. Baik, silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Yan. Sahabat saya, rekan saya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Pak Kapus, Pak Amiruddin Saleh yang senantiasa membersamai kita ya setiap kajian, nggak pernah absen. Alhamdulillah orang tua kita ini semoga senantiasa dikaruniai kesehatan ya Pak. Amin. Kemampuan untuk terus berkarya. Demikian pula bapak-bapak yang lain di Zoom meeting ini, semoga senantiasa kita sehat walafiat dalam ketaatan dan diberikan kemampuan untuk terus berkarya. Hari ini hari Jumat ya, yang sering disebut dengan Jumat Berkah. Tadi saya awali dengan pembukaan di awal-awal ya, ayat kedua surat Jum'ah. Dan di hampir akhir surat Jum'ah ada ayat yang relevan dengan bahasan kita kali ini ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard ya, dan apabila telah kalian tunaikan ya sholat Jumat ya, kita ada perintah sholat Jumat untuk laki-laki kan ya, fantashiru fil ard, maka menyebarlah kalian ke seluruh muka bumi ya, wabtagu min fadlillah, dan carilah ya, gapailah fadlillah itu bisa diartikan dengan rezeki Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, tidak ada waktu jeda ya. Pagi kita berkarya, kemudian datang azan Jumat ya. Kalau ada yang keluangan waktu, kita datang dari awal, dari pagi ya, duduk di depan mimbar ya, di sebelah khotib, menyimak nanti khotib berkhutbah, dan begitu selesai zikir sebentar, keluar untuk kembali kita bekerja ya. Dalam Islam produktif itu adalah sebuah tolak ukur ya. Kalau di zaman kekhilafan dulu ya, bagaimana sih, kalau ada yang bertanya ya, bagaimana sih pola kerja pada waktu itu ya. Kalau sekarang kan kita Senin ya, I hate Monday gitu ya, karena hari pertama bekerja sampai hari Jumat, Sabtu libur, Sabtu Minggu atau Sabtu Ahad libur begitu ya. Kalau dalam sistem Islam dulu, liburnya umat Islam hanya dari pagi Jumat sampai hari Jumat, sampai sholat Jumat ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis bekerja, Jumat pagi ya libur, dalam arti mempersiapkan sholat Jumat ya. Setelah sholat Jumat itu masuk lagi, kalau orang kantor ya kantor, kalau kampus ya ngajar, kalau pegawai ya bekerja ya, kalau bisnis ya di pasar dan seterusnya. Sabtu Ahad tetap bekerja, Senin tetap bekerja. Jadi produktif sekali kaum muslim ini ya. Baik, saya diamanahi untuk menyampaikan satu ayat singkat ya, faidza faragata fansob. Izinkan saya share screen, nanti insya Allah akan di-share secara keseluruhan oleh Pak Ian. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian ya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ini ayat yang sangat pendek, tapi maknanya sungguh luar biasa dalam. Inilah ciri khas Al-Quran, ya, ciri khas juga pembicaraan atau kalam Nabi. Ya. Kalau kita lihat, faidza, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faidza faragta fansob. Ya. Kata-katanya singkat itu aja, mungkin kalau baris itu 1/4 baris mungkin ya. Tapi terjemahannya 1,5 baris sendiri ya. Apabila kamu telah selesai dengan suatu kebajikan atau perbuatan baik, teruslah bekerja keras untuk ya kebajikan yang lain. Ini lebih pada makna tafsir ini ya. Tapi kalau kata-katanya faida, maka idza, apabila ya, farokta ya, ini ada dua kata di sini,
ta ini menunjukkan kata ganti orang kedua, kamu ya atau engkau ya. Farogo itu adalah mempunyai waktu luang ya, tapi waktu luangnya di sini tidak sekedar waktu luang ya, waktu luang setelah adanya kesibukan gitu ya. Kemudian fa insob ya, fa maka insob ya, bekerjalah gitu. Ini arti perkata. Bapak Ibu sekalian, marilah kita coba menggali Al-Qur'an singkat saja ya. Karena memang Al-Qur'an ini memenuhi kaidah-kaidah, bukan Al-Qur'an ya. Al-Qur'anlah yang membentuk kaidah-kaidah itu ya. Jadi Al-Qur'an ini mempunyai kalimat sastra yang sangat tinggi. Ya, dalam bahasa Arab ada 3 kategori ilmu ya, ada nahwu, sorof dan balagoh ya. Nahwu sorof ini ilmu gramatikal ya. Nahwu ini ilmu apa ya, kalau dalam bahasa kita ini sintaksis lah ya, pembentukan suatu kalimat gitu ya. Kalau sorof ini apa, mungkin morfologi gitu ya, asal usul sebuah kata, pembentukan sebuah kata. Nah, apa itu balagoh? Balagoh dalam bahasa kita ilmu sastra ya. Ilmu suatu kalam pembicaraan tingkat tinggi yang bermakna jelas. Nah, ilmu balagoh ini dibagi lagi menjadi 3 ya, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi ya. Apa ini 3 makna ini? Apa 3 ilmu ini ya? Ilmu ma'ani adalah ilmu yang membuat si kalam ini, kata-katanya, si mutakalim ini yang berbicara ini, kata-katanya itu bermakna dan diterima oleh si penerima pesannya itu. Ya, artinya kalimat yang diucapkan itu bermakna. Ya, bayan ini sudah jamak ya, kita gunakan dalam bahasa Indonesia juga. Bayan artinya jelas. Jadi selain bermakna, jelas kata-katanya ya. Dan 2 kata ilmu ini, bermakna dan jelas, ini melahirkan satu ilmu berikutnya, yaitu ilmu badi ya. Jadi tadi ilmu balagoh atau ilmu sastra dalam bahasa Arab itu ada 3, ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Badi itu artinya ringkas, singkat ya. Sebetulnya awalnya artinya indah ya, dengan kalimat atau kata-kata yang jelas dan bermakna itu akan melahirkan kata-kata yang indah. Ya, nah, indah dalam bahasa dimanapun, termasuk bahasa kita ya. Ya, kita tahu yang pandai berbahasa dengan baik itu kan orang-orang Melayu ya, orang-orang Minang itu makanya sering membuat pantun ya kan. Nah, pantunnya orang Minang itu dengan kalimat yang sedikit itu maknanya banyak ya. Makanya ilmu badi itu adalah ilmu di mana mengucapkan dengan jelas, jelas, bermakna dan ringkas. Salah satunya kalimat ini. Ya, di dalam Al-Qur'an kalimatnya rata-rata memenuhi badi, ma'ani, bayan. Ya, seperti ini, faidza faragta fansab. Kalau kita lihat hadis Nabi juga demikian Bapak Ibu sekalian ya, Rasulullah kalimatnya adalah kalimat sastra ya. Kalimat sastra bukan mendayu-dayu kayak kita ya, tapi dengan beliau mengucapkan sedikit saja, badi saja, maka akan bayan dan ma'ani, akan jelas dan bermakna. Ya, saya berikan contoh, misalnya Rasulullah bersabda aljar qobladar. Ya, dari segi sajaknya itu ya enak didengar. Aljar qobladar. Aljar artinya tetangga, ya. Dar artinya rumah. Qobla artinya sebelum ya. Jadi harfiahnya adalah rumah, tetangga sebelum rumah. Ya. Nah, tapi ini maknanya luas sekali, dalam sekali. Rasulullah menyuruh kita kalau mau menempati atau mau tinggal di suatu lokasi, seperti mungkin adik-adik kita yang baru berumah tangga, mau nyicil rumah, mau kredit rumah atau mau beli rumah gitu ya. Lihat dulu tetangganya adik-adik sekalian. Ya. Jadi kita ini kan ingin berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya, kata Opik itu kan wong kang soleh kumpulono, berkumpulan dengan orang-orang soleh. Jadi jangan lihat fasilitas dulu, jangan lihat lokasi yang dekat dengan pusat-pusat keramaian dulu, ya kan? Tapi lihat dulu di situ kompleksnya itu pergaulannya baik atau tidak. Itu makna yang sangat dalam dari kata yang singkat
al-jar qobladar, ya sabda Rasulullah. Ya, baik, kita teruskan ya. Ini ingin memotivasi saja kepada kita semua untuk melihat kembali kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an itu yang ternyata memang tingkat sastranya sangat tinggi. Maknanya apa sih sebetulnya faidza faragta fansab? Ya, maka apabila ini sebagian besar saya ambil dari tafsir Al-Misbah ya. Apabila engkau telah selesai, yakni berada di dalam suatu keluangan, ya, setelah tadinya engkau sibuk, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh sehingga engkau letih atau sehingga tegak ya yang nyata persoalan yang baru itu. Artinya fansop ini mengerjakan sesuatu yang penuh dedikasi, penuh kesungguhan, sehingga yang kita lakukan itu benar-benar menghasilkan suatu karya yang nyata. Ya, ibaratnya sebuah bangunan itu tegak tinggi. Ya, faidza farogta. Ya, farogta diambil dari kata-kata farogo. Ya, farogo ditambah ta. Ya, engkau luang. Ya, engkau kosong. Nah, tapi yang menarik di sini kata-kata farogo ini tidak sekedar kosong seperti kita ngambil gelas yang kosong dari lemari begitu ya. Karena di sini makna farogo adalah kosong yang sebelumnya ini berisi. Ya, seperti tadinya kita gelas penuh ya, ada air putih, ada teh atau ada kopi, kita tumpahkan, kita jatuhkan sehingga gelas itu kosong. Gitu ya, itu makna farogo. Jadi bukan kosong dari sebelumnya tidak ada, ya, tapi kosong dari yang sebelumnya penuh. Baik secara fisik seperti gelas tadi, ya, atau mangkok atau rumah yang tadinya penuh kemudian pada pindah semua jadi suwung, ya, suwung apa ya, singit gitu ya. Atau yang sifatnya imateri, ya, seperti hati. Tadinya kita, aduh gunah gulana, ya. Mau pensiun, gitu. Aduh, gimana nih setelah pensiun saya ngapain? Ya itu beban yang berat di dalam hati ya. Insya Allah setelah mendengarkan pengajian ini jadi plong ya, jadi tenang ya. Ini kalimat ini ada juga di dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Al-Qasas ketika di awal-awal Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa ya, dikatakan Nabi Musa ini waktu kecil dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil ya. Nah, ketika itu ya fa'asbaha fuadu ummi Musa farighat ya. Jadi takut ibunya ini tadinya apa namanya? Tadinya takut kemudian ternyata diambil oleh istrinya Firaun ya. Akhirnya kemudian dipelihara dan untuk menjaganya itu kakaknya Nabi Musa diminta untuk mengikuti ya. Jadi bisa kata-kata farogo itu untuk sesuatu yang sifatnya fisik atau materi, bisa juga imateri atau yang non fisik. Ini maknanya seorang yang telah memenuhi waktunya dengan bekerja, kemudian menyelesaikan pekerjaan tersebut, ya, maka antara satu dengan yang lain tadi aktivitas itu ialah yang disebut dengan farog. Kita selesai satu proyek, ya, bikin laporan, kirim, ya, diterima, alhamdulillah, gitu kan. Terus apa? Ya kita nggak leha-leha. Ada proyek baru gitu ya, Pak Amir ya. Ini kan P2SDM nih proyeknya banyak nih. Jadi terus ada terus, nggak berhenti-berhenti. Ya, insya Allah ya P2SDM selalu apa namanya memberikan manfaat ya bagi orang banyak ya, termasuk bagi IPB sendiri. Ya. Jadi fangsop di sini ada maaf ini farogo dulu ya. Jadi jarak antara tadi ya penuh kosong penuh lagi itu singkat ya. Maka jarak waktu antara selesai pekerjaan pertama dan dimulai kedua itu adalah farog ya. Di mana kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya faidza farogta fansop ya. Fansop ini ada dua kata Bapak Ibu sekalian, fa dan insop ya. Fa ini artinya maka ya. Maka bekerjalah untuk pekerjaan yang lain. Nah, dalam bahasa Arab juga ada dua kata yang maknanya atau artinya maka, ya. Ada fa, ada summa, ya. Dua-duanya sama-sama artinya maka. Tapi ternyata ada perbedaan penggunaan. Misalnya saya datang ke kantor P2SDM di Baranang Siang. Kemudian setelah saya datang, ya, disusul berikutnya di belakang saya ada
Ustadz Yanefri masuk, ya. Maka kata kalimatnya Ja'a Budi fa Yanefri, ya. Budi datang, kemudian ya atau lalu Pak Yanefri. Tapi datangnya itu langsung berurutan. Nah, kalau summa itu artinya juga maka, ya, tapi ada selang waktu yang lama, ya. Misalnya Ja'a Budi summa Yanefri, ya. Budi datang, ya. Kemudian Yanefri, tapi kemudiannya itu mungkin ya siangnya atau sorenya atau mungkin bisa besoknya gitu ya. Ya intinya dua orang ini datang gitu, ya. Makanya Allah ketika menciptakan alam semesta, semua kejadian itu kan mengatakan kun fayakun, kun fayakun. Ada masa proses di situ, tapi prosesnya sangat cepat, ya. Ya kata dalam Al-Quran fisit tati ayamin, ya, dalam 7 masa, ya. Ada yang menerjemahkan 6 hari. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, insop ini adalah kata-kata perintah, ya, dari kata nasoba, artinya bekerja gitu, ya. Kalau insof, bekerjalah, ya. Kata nasoba mulanya berarti menegakkan sesuatu hingga nyata atau mantap, ya. Artinya pekerjaan, ya, yang tadi disebut bekerjalah, pekerjaan yang lain ini, pekerjaan ini juga sama-sama sesungguh-sungguhnya dengan yang sebelumnya, gitu, ya. Jadi kita punya proyek nih, Pak. Selesai bikin laporan, ya, kita mengerjakan proyek berikutnya. Proyek yang berikutnya ini kan secara sungguh-sungguh, ya, secara kesungguhan hati kita, fisik kita, semua sumber daya yang kita alokasikan itu sama-sama dengan proyek sebelumnya, ya. Inilah yang diminta oleh Allah dengan kata-kata fansop ini, ya demikian, ya, menegakkan sesuatu hingga nyata, ya. Kata-kata fansop atau nosoba ini digunakan dalam surat Al-Ghoshiyah yang sering kita dengar, ya. Kalau hari Jumat Imam sering membaca ini, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan terhadap gunung-gunung itu bagaimana ditegakkan, ya. Maksudnya Allah yang menegakkan di sini. Jadi membuat gunung tegak, ya. Mungkin bagi kita nggak bisa gitu, ya, sesungguh-sungguh apapun, ya. Tapi Allah mengerjakan, ya, ciptaannya itu, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan profesional kalau bahasa kita itu, ya, kata-kata nusibat ini. Dari kata-kata ini, ya, timbul kata-kata nasib, ya. Nasib itu bahasa Arab, ya, Bapak sekalian, ya. Jadi sesuatu yang sudah tegak, sesuatu yang sudah ditentukan, ya. Misalnya kita nunggu kereta, gitu, ya, lari-lari, udah lewat, ya. Nasib, ya. Itu kalimat gitu kan, nasib itu kan terhadap sesuatu yang sudah berlalu, sudah tegak, sudah jalan, ya, sudah nyata, jelas, dan tidak dapat dielakkan, ya. Keretanya nggak bisa mundur lagi, ya kan. Termasuk saudara-saudara kita yang sudah masuk ke usia macam-macam, ya. Kalau di swasta ini ada 55, ya, ada yang 56, ada yang 58, ya. Kalau dosen 65, ya, kalau guru besar 70 dan sebagainya, ya. Tapi intinya ketika usia kita sudah masuk pada usia pensiun tadi, ya, ini nggak bisa mundur, ya. Ini yang disebut dengan nasib, ya. Nah, kata lain dari nasoba ini, ya, upaya menegakkan ini biasanya dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga mengakibatkan keletihan, ya. Jadi ini letih di sini bukan sesuatu yang maknanya negatif, ya, tapi sebagai efek dari sebuah pekerjaan yang sungguh-sungguh, ya. Jadi kalau kita mengadakan suatu acara misalnya, ya, P2SDM mengadakan pelatihan, training, seminar internasional misalnya, ya, kan kalau kita panitia mengerjakan dengan bagus, sungguh-sungguh, profesional, ya, hasilnya juga bagus, semua orang senang gitu, ya. Bagus sekali nih, profesional sekali nih P2SDM nih, ya, menyelenggarakan seminar internasional. Tapi sebetulnya kan kita letih, ini capek ini, ya. Nah, ini juga demikian, ya. Nasib juga artinya kadang-kadang juga diartikan sebagai letih, ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, surat Al-Isra ayat 7 ini, faida faragta fansab, ya, farogo di sini sebetulnya tidak menjelaskan dalam ayat ini ya, dalam ayat ini. Karena kan sebelumnya kan fa inna ma'al usrin yusra, ya, sesungguhnya di dalam kesulitan ada yusron, kemudahan. Diulang lagi ya, inna ma'al usri yusra. Dalam tafsir dikatakan bahwa kalau usri itu pakai alif lam mim, ya, pakai alif lam, ya, artinya definitif, ya, pakai bahasa Inggris itu the, gitu kan. Kesulitannya itu berarti tertentu atau satu kesulitan, ya. Tapi yusronnya itu tidak menggunakan alif lam, ya, yang disebut dengan nakiroh. Kalau pakai alif lam tadi disebut dengan ma'rifat, ya, atau definitif. Nah, berarti maknanya apa kata para ahli tafsir? Satu kesulitan akan diiringi dengan banyak kemudahan. Apalagi kata-kata usron di situ diapit oleh dua yusron, ya, di sebelumnya dan di sesudahnya. Nah, tapi tidak menjelaskan itu persoalannya apa. Ya. Jadi kekosongan dari apa memang tidak dijelaskan. Ya. Yang jelas itu perbuatan baik sebetulnya kan. Ya, yang penting itu tadinya ada sesuatu yang penuh, baik itu fisik maupun non fisik, ya. Ada kesibukan, kemudian ada kelonggaran waktu, ya. Jadi ayat ini tidak menjelaskan kesungguhan yang dituntut itu, ya, dalam persoalan apa, sehingga perlu ditegakkan, ya, sehingga perlu pekerjaan yang lain gitu, karena kan harus segera tak, ya. Nah, ini ada beberapa saya kutipkan, ya, ahli tafsir yang mencoba untuk ini kaitannya dengan apa sih, ya? Apabila engkau berada pada keluangan, maka isilah waktunya dengan berdoa. Ya, jadi setelah kita selesai bekerja, Bapak Ibu sekalian, ya, selesai proyek, ya, mungkin kita kemarin saking sibuknya nggak sempat sholat tahajud, nggak sempat puasa Senin Kemis gitu kan, proyek dari satu tempat ke tempat lain kan itu menyibukkan kita. Kemudian kita selesai kosong, nah pakailah untuk beribadah, untuk berdoa, ya, sehingga kita sama capeknya, ya, sama capeknya ibadah dengan bekerja itu. Dan apabila engkau telah selesai dalam peperangan, ya, ada yang menafsirkan ini, ya, Rasulullah dan para sahabat selesai dengan berjihad, ya, maka balik lagi ke Madinah, ya, menunaikan ibadah-ibadah harian, karena di dalam peperangan, ya, kan ada kesulitan untuk sholat, kadang-kadang dijamak, puasa juga kadang-kadang ada yang puasa, ada enggak. Tapi kalau pada saat mukim, ya, maka ibadah itu akan lebih banyak, mudah dikerjakan. Ada juga yang mengatakan apabila engkau telah selesai urusan duniawi, laksanakanlah sholat, ya. Kalau kata Bimbo itu, ya, begitu terdengar suara azan, ya, kembali tersungkur hamba, gitu ya. Kita kerja sama Allah dikasih jeda waktu azan zuhur, ya, udah jangan terlalu condong pada dunia. Ada azan, berhenti sholat zuhur, ya. Kemudian kerja lagi ada waktu asar, ya, kita diberikan tanda-tanda oleh Allah untuk istirahat ibadah dulu, gitu ya. Dan dalam dunia ketenagakerjaan, ya, P2STM ini kan kita ahlinya, ya. Menurut research, ya, orang itu bekerja maksimal waktunya itu 4 jam. Kerja jam 8, ya. Dan ini sudah masuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saya ingat Undang-Undang 13 tahun 2002, ya. Kalau yang Cipta Karya ini saya terus terang belum mempelajari. Jadi di Undang-Undang 13 itu sudah disebutkan wajib pemberi kerja, ya, yang mempekerjakan karyawan setelah 4 jam harus berhenti, memberikan istirahat minimal setengah jam, ya. Jadi kalau di Indonesia udah inilah, ya, masuk jam 8, jam 12 istirahat, makan siang, sholat, ya, isoma sampai jam 1 dilanjutkan. Atau ada yang mengatakan setelah selesai sholat berdoa, ya. Sholat ini satu aktivitas, selesai assalamualaikum, ini farog juga, ya, farogo di sini berdoa. Jangan Allahumma lantas jalan, ya. Doanya Allahumma antas salam, amin kassalam, walaika yaudis salam, ya. Jangan Allahumma lantas jalan, langsung
jenggirat gitu orang Jawa bilang, pergi ya. Duduk sebentar, berdoa, kemudian aktivitas lagi. Atau setelah selesai ibadah, ya ibadah lagi, ya. Setelah sholat berdoa, baca Quran, kemudian apalagi sehingga hidup kita seorang Muslim itu senantiasa diisi dengan ibadah, ibadah dan ibadah. Ya. Nah, ini sebetulnya ini kalau menurut Pak Quraisy, apabila suatu objek itu tidak disebutkan, kan tidak ada perintah apa ini di dalam faidah faraqta fansab ini ya. Maka objeknya itu berarti umum. Bisa apa saja, bisa ibadah, bisa muamalah dan sebagainya. Yang penting ada aktivitas. Nah, itu ya. Jangan nganggur, jangan rebahan, jangan kalau anak sekarang bilang tuh mager ya. Mager itu malas gerak ya, maunya di depan TV pegang remote ya, nonton film Netflix dari satu film ke film yang lain, nonton drakor sampai 2 season 3 season gitu ya. Nah, kata Umar bin Khattab, dia mengatakan aku benci ya melihat salah seorang di antara kalian menganggur, tidak melakukan pekerjaan baik yang itu menyangkut dunia maupun akhirat. Ya, dunia ya enggak, akhirat juga males gitu ya. Ya, Umar pernah ya Sayyidina Umar pernah mengusir ya seorang ketika jam kerja ya mungkin jam berapa ya jam ya seginilah jam 9 gitu masih zikir di masjid ya sama beliau diusir ya pergi bukan waktunya zikir sekarang kamu bekerja karena melihat orangnya masih kuat masih produktif gitu ya. Jadi ayat di atas memberi petunjuk bahwa seseorang harus selalu memiliki kesibukan ya. Intinya Bapak Ibu sekalian tidak ada istilah pensiun ya. Pensiun hanya dari status administratif kepegawaian ya, baik dosen maupun tendik di IPB ya. Tapi aktivitas ya kalau ayat ini kan tidak bicara tentang status golongan ya kan, kontrak dan sebagainya. Jadi bila berakhir satu pekerjaan, mulai dengan pekerjaan yang lain. Apa? Nah, misalnya saya kurang tahu kalau dosen dan tendik ya. Dulu saya lama di Astra, kita MPP itu kita persiapkan. Ada apa namanya? Kegiatan-kegiatan apalah yang ingin dilakukan oleh karyawan calon pensiunan ini ya. Mau ternak lele boleh, ternak ayam, bebek ya, dari apa namanya itu peternakan. Nanti kalau mau hidroponik segala macam itu kita fasilitasi, kita berikan ini. Atau mau main saham misalnya gitu kan, uang pensiunnya mau ditaruh di saham, diajari ya untuk main saham dan seterusnya. Walau alam nih kalau IPB mestinya ada juga ya, saya kurang tahu. Jadi tetap ada aktivitas ya. Setelah selesai pekerjaan ini melakukan apa lagi. Karena pada hakikatnya, Bapak Ibu sekalian, Allah itu masih memberikan amanah pada kita dengan kesehatan kita, dengan fisik kita, dengan pikiran kita. Ya, kalau dosen, yang ngajarlah, Allah masih memberikan otak kita masih normal, mulut kita masih bisa ngomong, ya, nggak ada pensiunnya itu. Ya, guru kami, ya Pak Kiai Didin Hafidudin, itu padahal sudah kena penyakit jantung berapa kali dan ini sekarang juga sedang mohon doanya, Bapak Ibu sekalian, ya. Apa namanya baru selesai opnam dari RSCM karena penyakit jantungnya itu sekarang tiap hari harus kontrol ke RSCM ya itu masih mengajar ya masih mengajar kalau di tempat kami tafsir hadis. Jadi orang Islam tidak menyia-nyiakan waktu, hidup diisi dengan amal ibadah. Ini ada sebuah hadis yang mungkin boleh dipajang nih ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nif. Merupakan bagian dari baiknya Islam seseorang. Min husnil islamil mar'i tarkuhu, dia meninggalkan malah yakni apa-apa yang tidak bermanfaat gitu ya. Nah, kita lanjutkan kepada ayat berikutnya meskipun ini bukan bagian dari materi ya, tapi kan ini sangat erat kaitannya karena biasanya dalam tafsir ini 2 ayat ya yang dibahas wa ila rabbika farghab ya, dan kepada Tuhan mula engkau berharap ya. Kata wargob ini dari kata-kata rogiba ya yang menjelaskan tentang kecenderungan hati. Kan ini artinya berharap di sini ya. Kalau secara letterlock ini berharap, tapi tidak sekedar berharap, yaitu berharap sesuatu yang sangat mendalam ya, sangat terikat banget dengan harapan ini. Baik harapan untuk menyukai ataupun membenci. Ya, ini taunya dari mana? Nah, kalau ini kan sebetulnya kepada Allah ya kita berharap yang
baik tentunya ya, yang mencintai. Ya, kita bisa melihat kalau tidak ada kata-kata Rabbika, ya, atau Rabbuka dengan kata-kata yang di belakangnya atau di depannya, yaitu kata-kata ilah. Ya, kalau dikatakan ilah, ya, maka artinya suka atau senang. Ya, kalau rogibaan, kalau rogibaan itu artinya benci, ya, apa namanya, tidak disukai, apes begitulah ya. Tuh. Jadi ada ulama yang mengatakan rogiba ini sedikit membuka wawasan saja, ya, artinya keluasan, ya, harapan tadi ya. Kolam yang luas itu juga disebut rogib, ya. Timba yang besar, anugerah yang banyak, sikap tamak yang meluap-luap, ya. Pokoknya luber lah begitu banyak sesuatu, baik itu cinta maupun benci, itu berakal dari kata-kata rogiba. Ya. Jadi dengan kata-kata ilah tadi, ya, menekankan perintah untuk berharap yang sangat yang mendalam gitu. Memang kita boleh berharap sama orang lain, ya, boleh berharap sama Pak Kapus dinaikkan golongannya, dinaikkan gajinya gitu ya. Sama pasangan kita mengharap sesuatu anak kita supaya mereka sukses, boleh, itu bukannya tidak boleh ya. Tapi kata-kata fargob di sini ini adalah harapan yang sangat mendalam dan itu hanya kepada Allah semata. Artinya kalau bekerja, ya, kalau kita apa namanya melakukan aktivitas, itu harapan tertingginya hanya pada Allah. Ketika itu sudah kita cantolkan, ekspektasinya tidak sama dengan kenyataannya tidak sama dengan ekspektasinya, kita nggak akan sedih, nggak ada yang kecewa gitu Kak. Kenapa? Yang penting Allah ridho, ya, atasan saya tidak melihat, biarin aja, ya kan? Pekerjaan kita tidak dihargai oleh orang lain, ya biarin aja. Yang penting Allah melihat kerja saya. Insya Allah suatu ketika akan terlihat. Ya, ini sama semakna dengan bekerja sambil berdoa. Jadi setelah tadi bekerja, wa ila rabbika fargob itu artinya kepada Allah berharap itu berdoa. Kesimpulan terakhir ya, seorang Muslim adalah orang yang produktif. Makanya melihat kenyataan ini tidak sama ya dengan kenyataan ya. Banyak saudara-saudara kita produktivitasnya masih rendah, bahkan apa namanya menganggur ya, tidak mau bekerja, tidak mau susah payah. Ya, seorang Muslim padat amal, sibuk dengan berkarya, karena setiap kali selesai berkarya berhenti sebentar, sejenak saja, ya, kemudian berkarya lagi. Ya, makanya tidak ada istilah pensiun. Ya. Tolak ukur kebaikan seseorang tadi ya, min husnil islamil mar'i tadi hadis riwayat Imam Tirmizi ya. Ditambah surat ini Al-Mu'minun ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah hafal qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi muridin. Ya, wa anil lagwi muridun itu artinya dan atas apa namanya terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat dia berpaling ya. Dia tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, artinya produktif. Baru kemudian waladinahum lizakati fa'ilun ya. Maka setelah itu ada perintah menunaikan zakat. Bagaimana kita berzakat kalau kita nggak punya harta? Bagaimana kita ya punya harta kalau kita tidak bersungguh-sungguh atau tadi meninggalkan hal-hal yang bermanfaat ya. Jadi tidak ada pengangguran, leha-leha, ya, rebahan, mager, ini bukan karakter seorang Muslim, dan seorang Muslim hanya berharap pada Allah. Ya, kesungguhan berusaha berarti menggunakan ya semua pikiran tadi, fansop tadi, kata-kata insop, bekerjalah, yang lain itu tetap mencurahkan akal, pikiran dan sebagainya. Mohon maaf teman-teman yang pensiun ya, ketika melakukan suatu pekerjaan, apakah itu bisnisnya sendiri, ataukah partner dengan orang lain, ataukah tetap dikontrak oleh IPB ya, tetap menggunakan pola yang sama ketika bekerja. Ya, artinya tetap dengan akal pikiran, etika yang sungguh-sungguh, semangat pantang menyerah. Selain bekerja keras harus tetap bersama dengan orang lain, dan ingat ayat 7 dan 8 ini ya, ini satu paket ya. Satunya berusaha, satunya berdoa ya. Nah, ini bagi seorang Muslim karena tolok ukurnya adalah aktivitas produktivitas, maka dia sudah yakin bahwa rezeki itu Allah yang akan kasih. Ya, selama nyawa kita masih ada, ya, itu rezeki masih ada. Ya, saya pernah cerita kalau tidak salah di forum ini, ibu saya sekarang 80
maaf 92 tahun. Alhamdulillah masih sehat ya. Tinggal di Pekalongan. Sekarang ada di Bogor ya, adik saya lagi main ya. Kakak saya mau mantu nanti minggu depan. Nah, beliau nanya ke saya, kok ibu sudah setua ini belum dipanggil ya, karena teman-temannya sudah meninggal semua. Jawaban saya sama ringan saja, karena rezeki ibu masih ada. Gitu ya. Allah masih ada rezekinya itu yang terus mengalir gitu ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian ya, pensiun itu hanya soal waktu ya, bukan soal rezeki ya. Kayak terus aktivitas ya. Nah, kalau di dunia pesantren, atau saya dapat ini dari Pak Hamid Fahmi Syarkasi ya, ini Rektor Unida Gontor, ya rehatnya seseorang Muslim itu adalah aktivitas berikutnya. Ya, jadi kalau kita selesai proyek, ya, untuk memulai proyek baru itulah itu rehat kita, gitu ya. Karena kita akan terus ya beraktivitas. Dan yang paling penting sebetulnya di dunia ini adalah ya, hidup kita ini adalah perjuangan dan istirahatnya nanti di surga ya. Insya Allah kita rehat sama-sama nanti di surga, amin ya rabbal alamin ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kemampuan untuk terus berkarya dan produktif, amin ya. Ini doa ya Pak, bukan paslon tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini sebuah pencerahan yang ketika Purna Bakti IPB pekan lalu harusnya Ustaz menyampaikan ini nih saat pelepasan itu ya. Jadi ini sebuah pemahaman bagi kita Bapak dan Ibu semuanya. Saya yakin di ruangan ini mungkin sekitar 50% ini pada posisi usia yang disebutkan Ustaz tadi nih, 55 tahun ke atas ya. Jadi kalau kita lihat apa yang beliau sampaikan Bapak dan Ibu semuanya, jadi ternyata sungguh luar biasa Islam ya, memang ya sungguh luar biasa. Artinya istilah pensiun itu saja sebetulnya di Islam tidak dijelaskan, tidak dimaktubkan, artinya tidak diangkat begitu. Karena apa ya? Karena pensiun itu sesungguhnya tidak ada begitu ternyata ya. Jadi pensiun itu istilah administratif. Saya memang sering membayangkan Ustaz dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, bahwa kalau orang usia 55 pensiun, kemudian di aturan lain umur 58 pensiun. Nah, jadi apa ini yang 3 tahun bedanya ini begitu? Jadi artinya kalau kita menganggap pensiun itu berhenti bekerja, kenapa orang 55 tahun ada yang pensiun, artinya dia menganggap berhenti bekerja, tapi ada orang yang pensiunnya 58 tahun, 60 tahun, kalau dosen 65 tahun. Jadi kalau kita ambil jarak orang yang mengatakan pensiun 55 dan ada orang lain pensiun 65, berarti ada perbedaan 10 tahun. Kekosongan makna di situ. Artinya kalau memang kita anggap pensiun itu berhenti bekerja, jadi 10 tahun bedanya itu ngapain gitu ya. Jadi ini sebuah penjelasan menurut saya yang sangat bermakna sekali Bapak dan Ibu semuanya, terutama bagi kita yang memang sebentar lagi memasuki usia pensiun atau sedang menikmati pensiunnya. Ternyata pensiun itu di dalam Islam sebetulnya tidak ada. Tadi dijelaskan juga ya, memang saya mendengar juga dari satu ulama mengatakan bahwa istirahatnya seorang muslim itu adalah ketika kakinya menginjak surga. Itulah istirahatnya seorang muslim. Jadi selama kita masih di dunia ini, sebetulnya tidak ada istilah leha-leha, momong cucu, sepeda-sepedaan gitu, ngabisin waktu gitu ya. Ini sebuah pemaknaan yang sangat mubazirkan waktu sepertinya kita ya. Jadi begitu kita pensiun, masuk di waktu pensiun, di WhatsApp grup pensiun, maka di situ isinya adalah kita sepeda-sepedaan kemana nih? Kita cari bubur ayam di mana nih? Jalan-jalan. Jadi Bapak dan Ibu semuanya ternyata makna pensiun itu sangat berbeda dengan konsep Islam, bahwa ternyata kita harus gunakan waktu seproduktif mungkin gitu ya, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Baik, nah Bapak Ibu ini ada sedikit pertanyaan nih. Saya tadi ada beberapa titipan juga ya, tapi waktu sepertinya tinggal sedikit lagi. Jadi saya bacakan terlebih dahulu saja yang dari Ibu Mintarti. Seorang Muslim jika pensiun tetap produktif. Makna produktif, apakah harus bernilai ekonomi? Nah, begitu Ustaz Budi. Jadi apakah
yang dimaksud produktif tadi itu harus bermakna ekonomi atau bagaimana? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bu Min. Jadi jangankan pensiun ya, belum pensiun saja kata produktif tidak harus bernilai ekonomi. Ya bayangkan Anda seorang yang ya angan-angan saja ya, duit Anda sudah banyak banget. Ya Anda punya passive income yang lebih dari cukup. Ya Anda punya saham di tempat ini tempat itu. Tetap Anda harus produktif. Ya Anda harus pergi ke kantor, paling nggak memotivasi karyawan Anda. Kalau Anda mungkin sekarang seorang pengajar, tapi sudah punya passive income, tadi Pak, jangan ya bukan tadi ya, bukan melarang sepeda-sepedaan, bukan melarang mencari bubur ayam, bukan ya. Tapi sehari-harinya tetap produktif. Contoh ya, duit udah banyak ngapain ya? Oke, saya mengajar ya, yayasan mana atau sekolah Islam mana misalnya ya, yang perlu tenaga saya kan dosen, saya dokter gitu kan tenaga saya masih dimanfaatkan gitu ya. Ketika kita ngomong kepada kawan yang punya yayasan, boleh nggak saya ngajar di situ? Ya kami sih butuh tenaga Anda, tapi kami nggak kuat lah bayar Anda gitu ya, dokter gitu, apalagi guru besar. Tenang, nggak usah dibayar nggak apa-apa. Ya kan? Saya punya istri, dia jago bahasa Inggris. Ya, sekarang ngajar sekolah-sekolah Islam, Darul Amanah di Bekasi gitu ya. Ada sekolah anak-anak kecil, diajarin bahasa Inggris gitu. Ya, ya dikasih uang ya, mungkin ala kadarnya lah ya kalau ukuran kita ya. Tapi yang penting tetap bergerak, jangan mager gitu ya, Bu Min ya. Dan apa namanya sebetulnya kadang-kadang kita berpikirnya seperti itu ya. Ada orang yang ini nyari dunia terus gitu ya. Kadang-kadang kita udah pensiun inilah apa istirahat di rumah gitu ya. Ya ini juga tergantung kesehatan ya Pak Bro. Sekarang tadi kan kita bilang kemampuan. Kalau kemampuan memang tidak ada atau memang ada penyakit ya memang harus istirahat gitu ya sesuai dengan anjuran dokter. Tapi ketika kita sedang masih sehat ya, ya tunaikanlah amanah yang Allah berikan kepada kita dengan keahlian kemampuan yang kita miliki ya. Jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan gitu kan. Padahal banyak itu. Makanya saya lihat pensiunan dosen-dosen IPB yang guru besar yang di rumah saja, aduh kasihan banget itu. Sayang banget gitu ya. Sayang banget banyak tempat lain yang membutuhkan tenaga Anda. Kalau mereka nggak mampu bayar ya, ini sekali lagi sudah bisanya berapa kami akan terima gitu kan. Toh kita sudah dapat pensiun dari kantor ya kalau ada pensiun kan, atau kita punya usaha gitu kan. Ya, jangan peduli juga dengan orang yang bilang begini, ini nyari dunia terus ya, tidak ada regenerasi ya. Justru kita sampai pensiun ini sambil membuat regenerasi ya, karena kan kita selain mengajar, kita juga mengajar calon guru juga ya, calon dosen juga. Itu kan yang namanya regenerasi. Wallahu a'lam gitu ya. Intinya memang jangankan pensiun, sebelum pensiun juga intinya produktif, bernilai ekonomi atau tidak bernilai ekonomi, yang jelas bernilai pahala gitu ya, bernilai pahala. Baik, Itu terima Pak ya, kasih Ustaz itu Budi. generasi. Ada 2 pertanyaan lagi Pak Budi, mudah-mudahan kita akhiri dari waktunya setelah 2 pertanyaan ini ya Ustaz Budi ya. Ya, Ini satu, saya bacakan saja sekaligus dua-duanya. Yang pertama tadi ada titipan dari teman. Mohon nasihat Ustadz, kebanyakan para pensiun itu begitu masuk usia pensiun sakit. Nah, sebelumnya aman-aman aja. Jadi sebelumnya kondisi biasa gitu ya, tapi begitu masuk usia pensiun itu banyak yang sakit. Nah, itu fenomena apa Ustadz dan apa nasihat untuk itu? Nah, pertanyaan kedua dari Pak Luki ini, izin bertanya kalau mendapat jabatan dari konektif, dari koneksi berdasar. Jadi bukan berdasarkan kompetensi ya, tapi berdasar koneksi. Bagaimana pandangan Islam terhadap hal itu? Jadi ada 2 pertanyaan nih Ustadz, silakan sekaligus saja. ya. Walau alam itu ya, mungkin saya belum pernah lihat surveinya. Memang kadang-kadang ada orang yang beranggapan post power syndrome ya, ketika punya jabatan, habis itu tidak ada jabatan. Nah itulah yang mungkin perlu diluruskan niat dalam hati itu. Ya, karena ketika sedang menjabat itu kita merasa bahwa jabatan itu amanah, ya kan? Beban malah gitu kan.
ketika selesai ya alhamdulillah beban saya, amanah saya sudah saya tunaikan, saya mencari amanah yang lain begitu. Nah ini yang insya Allah ya itu tidak akan sakit. Kalau yang dimaksud sakit ini adalah sakit apa namanya, bukan sakit jiwa ya, sakit hatinya lah gitu ya. Tadi seperti non fisiknya gitu kan. Tapi kalau fisik wallahu alam ya, mungkin selama bekerja 55 tahun ya, mulai 25 ya, 30 tahun itu mungkin dia tidak memperhatikan kesehatannya, kemudian begitu dia rehat keluar semua penyakitnya gitu ya. Wallahu alam. Tapi barangkali yang dimaksud tadi kawan kita tadi adalah sesuatu yang sifatnya non fisik gitu ya. Nah, ketika makanya dari awal ya tidak harus bukan tidak harus, mestinya memang dari awal kita bekerja, adik-adik kita misalnya jadi dosen muda, jadi tendik muda, itu dari awal kita niatkan bahwa tujuan kita bekerja itu ikhlas lillahi ta'ala, ingin menghidupi keluarga, kalau ada amanah itu juga amanah datangnya dari Allah, yang kapan-kapan juga sewaktu-waktu bisa diambil ya, jangankan pensiun. Belum pensiun aja kadang-kadang kita dilepas jabatan kita, suruh ngerjain yang lain, kita terima gitu kan. Nah, dari situ insya Allah tidak akan ada rasa sakit. Bahkan saya merasa, saya sendiri Pak Yan, saya kalau istilah kita itu pensiun dini, ya. Saya umur 50 sudah tidak bekerja lagi di kantor, saya hanya fokus untuk mengajar saja di Ibnu Khaldun dan bergabung dengan teman-teman di P2SDM. Ya, tapi pekerjaan saya yang 9 to 5 itu sudah saya tinggalkan kira-kira 5 tahun yang lalu. Nah, justru saya merasa ya itu lebih bisa bekerja di mana-mana ya, karena kalau kerja dulu kan pagi berangkat ya memang full untuk perusahaan, pulang dan sebagainya ya. Tapi kalau sekarang hari ini ke sini, nanti siang saya ngajar ya, besok saya sama teman-teman istilah kita ini rihlah tapi pengajian on the bus ya, karena setiap perjalanan dari Bekasi ke Bandung ini kita ngaji gitu ya. Saya memberikan fikih lansia gitu ya di situ. Nah, jadi kita lebih tadi justru lebih plong ya, karena kita berkarya dengan lebih banyak. Bahkan mungkin saya lebih sibuk ya, kalau dulu kerja udah pulang kantor ya, istirahat, ngobrol sama anak istri. Tapi sekarang kadang-kadang malam harus menyiapkan bahan, kemudian kita ada Zoom meeting dan seterusnya. Lebih produktif Pak ya, insya Allah tidak akan sakit. Dan yang dari Pak Luki ini ya konteksnya kalau itu jaringan apa namanya networking, yaitu justru memang bagus Pak ya. Kita bekerja rata-rata itu dengan networking kok ya. Saya apa ya 25 tahun ya sebagai HR itu saya lebih suka merekrut orang yang jaringan saya ya, daripada yang dari fresh graduate saya nggak kenal kemudian saya interview gitu kan. Kalau ada networking itu lebih bagus. Tapi kalau kemudian dia tidak mengerjakan dengan apa yang sudah diminta, itu ya persoalannya lain ya. Itu orang yang tidak amanah ya. Ini moga-moga bukan kita ya. Itu Allah sudah memberikan kita satu anugerah ya, dia sia-siakan ya, itu berketentangan dengan tadi ya, wa idza faraqta fansab tadi ya. Harusnya kan begitu selesai dapat pekerjaan dari kawan kita ya, mungkin kamu udah pensiun ya, udah ikut saya aja. Nah, meskipun itu teman sendiri, ya kita tetap kata-kata fansop itu kan benar-benar kerja dengan sungguh-sungguh, ya untuk tegak seperti gunung itu tegak, itulah kata-kata fansop ya. Dan ini sekaligus mungkin penutup ya Pak Yan ya, teman-teman memberikan motivasi buat teman-teman semua. Memang kadang-kadang adalah ya gejolak untuk urut sedikit ya, namanya juga perubahan ya. Tapi itu jangan sampai lama, jangan sampai sedih. Bahkan mungkin Allah punya rencana yang lebih baik daripada apa yang selama ini kita pikirkan. Ya mungkin ada teman-teman yang merasa sempit, merasa dunia ini apa namanya kok itu saja ya. Percayalah Allah itu rezekinya maha luas ya. Wallahu wasi'un alim. Ya, saya dulu setelah dari Astra Pak pindah ke satu perusahaan, saya ambil orang-orang yang pensiun dari Astra itu gajinya melompat semua itu Pak. Jadi siapa tahu ada networking tadi ya yang meminta keahlian kita dengan rezeki yang ternyata Allah akan berikan. Mungkin selama ini ditahan oleh Allah untuk setelah masa pensiun kita kerja di tempat lain ya, di swasta atau berkarya di masyarakat ya. Wallahu a'lam, moga-moga
memberikan motivasi ya, terutama buat teman-teman yang kemarin baru purna bakti. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustaz Budi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa ya hari ini. Bapak dan Ibu, saya juga sangat apa namanya ya, berharap begitu ya kita semua yang ada di teman-teman kajian OAC ini dapat memetik begitu ya begitu banyak makna dari satu ayat yang sangat singkat tadi diuraikan dengan sangat baik oleh Ustadz Budi. Jadi Bapak dan Ibu mudah-mudahan kita menjadikan waktu kita ini produktif sepanjang hayat begitu ya. Jadi tidak ada ternyata istilah bahwa kita selesai gitu dengan sebuah pekerjaan. Misalnya kita pensiun umur 60, ternyata meninggalnya 75, jadi 15 itu leha-leha, ternyata tidak ada konsep begitu dalam Islam Bapak dan Ibu. Bahkan ketika kita mendengar ya satu hadis ya bahwa orang yang meninggal itu yang pertama dia minta kepada Allah apa? Tunda sejenak begitu. Itu yang dia minta ya. Tunda sejenak kematiannya. Artinya dia meminta waktu lagi. Nah, untuk apa ya? Pada hadis itu kan dijelaskan untuk bersedekah gitu. Jadi artinya banyak Surat hal Al-Munafikun yang itu Pak Yan. Surat oh iya. Al-Munafikun ayat 10. Nah, itu. Jadi apa namanya? Waktu itu banyak yang kita sia-siakan begitu. Nah, begitu sudah diambil waktu itu oleh Allah, baru kita menyadari kita tidak menggunakannya sebaik mungkin. Nah, dalam Islam ternyata istilah pensiun itu memang sangat jauh begitu ya. Jadi hanya istilah administratif, bukan suatu kesalahan, bukan, tapi itu kita gunakan sebagai istilah administratif, bukan berhenti produktif. Nah, ternyata begitu konsep yang tepat menurut Islam. Bahkan kalau kita lihat juga dalam beberapa keterangan lain, di akhirat nanti itu sama juga minta dikembalikan ke dunia itu. Banyak sekali manusia yang ingin dikembalikan ke dunia ketika di akhirat. Nah, mereka mau ngapain? Mau melakukan amal soleh. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kalau kita pensiun umur 60, 58, banyak sekali waktu untuk kita untuk melakukan amal soleh itu. Begitu ya, jadi lebih banyak waktu dibanding waktu bekerja tentunya begitu. Tapi pada prinsip utama, ternyata tadi yang disampaikan Ustadz bahwa kita sangat penting untuk menggunakan waktu seproduktif mungkin selama kita masih berada di dunia ini. Baik, terima kasih sekali lagi jazakallah khairan Ustadz. Bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah mengisi daftar hadir, sebaiknya mengisi daftar hadir agar mudah kami hubungi untuk agenda kajian berikutnya. Dan juga Ustadz Budi, ya hatur nuhun pisan ya, sama jazakallah khairan pencerahan yang sangat baik pada pagi ini. Nah, sebelum kita tutup, mohon Pak Amir dapat menyampaikan mungkin sedikit ucapan terima kasih untuk Ustadz kita. Silakan Pak Ustadz, Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Dr. Yanefri dan juga kepada Ustadz kita Pak Dr. Budi Handrianto. Bagus sekali rekomendasi dan saran-saran serta penyajiannya. Saya juga jadi ikut mendengarkan ini sambil ada kegiatan menguji sebentar. Kepada Bapak kita Pak Budi Handrianto, ada oleh-oleh dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, mohon ditampilkan sertifikat penghargaan Pak. Mudah-mudahan bisa jadi BKD Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. PKM ini Pak. Iya betul. Terima kasih ya Pak Ustadz. Ya sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Ya, kepada kawan-kawan, saya lihat banyak nih Pak Yan, ada sekitar 65 yang masih join. Mudah-mudahan bisa memberikan marfiro, hidayah, dan taufik bagi kita untuk selalu berjalan ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih Pak Ustadz dan Pak Yan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Amir. Dengan demikian Bapak Ibu, ya kita juga tentunya bersama-sama ya mengucapkan terima kasih pada Ustadz Budi. Dan termasuk kami dari P2SDM, Bapak dan Ibu, hatur nuhun pisan, terima kasih sekali kehadiran kita bersama-sama, kebersamaan kita untuk OAC ini yang insya Allah memang hanya sekali 15 hari ya. Tapi mudah-mudahan ini bagian dari pencerahan bagi kita untuk lebih banyak menggunakan waktu di tempat lain tentunya. Kalau di OAC kan hanya 50 menit, singkat sekali. Tapi ini satu hal yang sangat berharga bagi kita semuanya. Oleh karena itu, teman-teman sekali lagi, terima kasih kehadirannya, terima kasih
ya dukungan yang luar biasa menurut saya ya. Sampai orasi ke-87 kita masih dapat bersama-sama. Mudah-mudahan ini juga menjadi media yang akan menjadi alasan ya bagi Allah yang mengumpulkan kita kelak di surga insya Allah. Amin, amin, amin. Untuk itu kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada hal yang berkurang dan terima kasih Pak Juber, Pak Puji, Pak Saiful di sekretariat yang menyiapkan bahan dengan baik sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Izin live Ryan ya. Makasih. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Yan. Iya Bu Eti, terima kasih Bu. Mudah-mudahan bisa hadir lagi ya Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yan. Wah, Maaf Bang terlambat. Wah, alhamdulillah nih Ada Bang gangguan teknis. Ini di Garut ya? Di Ciamis saya. Oh, Ciamis. Iya, Oke, ya. alhamdulillah. Produktif di Ciamis sekarang ya. Tuh.